juga penghasilan. Di masa pandemi COVID-19, dampak resesi ekonomi dirasakan sebagian besar masyarakat. Warga dituntut untuk bisa memanfaatkan apa yang ia miliki. Berternak ikan lele di pekarangan rumah bisa menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Seperti Uung Gantira yang bergelut di dunia budidaya lele sejak 3 tahun lalu. Selain dijual segar, ikan lele miliknya juga dijadikan produk siap goreng. Dari satu kolam, kini ia telah memiliki 12 kolam lele. Saat panen tiba, Uung bisa menghasilkan 32 kg ikan lele yang ia pasarkan melalui media sosial. Dan untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan uang dari budidaya lele di pekarangan rumah, kami sudah terhubung dengan Gaby Natasha di salah satu tempat budidaya lele di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Gaby. Boleh ditunjukkan kepada kami semua bagaimana sih cara budidaya lele yang tepat? Ya, Deta, saat ini saya sudah berada di Bogor, Jawa Barat, dan saat ini saya memang sudah bersama dengan seorang pengusaha yang berhasil memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk beternak lele. Selamat sore, Pak Uung Gantira. Apa kabar, Pak? Selamat sore, alhamdulillah baik. Iya, Pak Uung. Ini kita kan melihat Bapak nih punya banyak kolam lele nih, Pak ya. Nah, awal mulanya saya dengar Bapak kan sebenarnya seorang PNS nih, Pak. Nah, apa yang bikin Bapak berani gitu Pak membanting setir sebagai pengusaha lele ini dan memanfaatkan pekarangan rumah pula? Karena yang saya tahu sebelumnya saya karena bekerja di Kementerian Kelautan dan saya mengetahui bahwa lele itu unik gitu kan. Jadi umumnya lele itu bisa di lahan yang luas seperti empang-empang dan ternyata bisa di lahan yang kecil seperti yang saya ini kan. Namun walaupun dulu ada beberapa metode gitu. Nah itulah yang perlu keseriusan ketika kita cocok di metode mana. Ada metode namanya biofloc, ada great water system, dan ada juga metode booster. Jadi dengan ya karena harus serius, maka saya berani dia untuk keluar dan insya Allah optimis di sini. Gitu. Nah terus Pak, setelah itu berapa lama sih Pak Bapak sudah menekuni ternak lele ini Pak? Saya sekitar hampir 3 tahunan. 3 tahun. Sudah saya keluar dari PNS, saya mencoba menekuni budidaya lele ini. Lahan yang ada gitu ya. Nah untuk budidaya ternak lele di pekarangan rumah Bapak, metode apa sih yang Bapak gunakan Pak sampai bisa berhasil sejauh ini Pak? Ini awalnya saya itu menggunakan metode biofloc ya, karena biofloc itu ada metode yang padat tebar, jadi satu kolam ini bisa 3.000 ekor. 3.000 ekor. 3.000 ekor. Namun ya itu pengalaman kan, dari 12 kolam yang saya punya ini ternyata satu berhasil, yang lainnya gagal gitu kan. Jadi karena ternyata spesifik biofloc, jadi mungkin orang yang benar ahli lah ya. Hanya dengan melihat pengalaman yang ada, akhirnya saya menggunakan ganti sistem booster. Jadi sistem booster itu jadi setiap 2 hari sekali airnya diturunkan dan ganti air yang baru lagi. Dan green water system juga gitu. Jadi ini airnya hijau gitu. Ternyata untuk lele itu yang pengalaman saya gitu ya. Yang paling bagus itu airnya hijau gitu kan. Diusahakan gimana hijau gitu. Nah kemudian setelah menemukan metode yang tepat nih Pak, nah apakah masih menemukan kendala Pak selama berternak lele sejauh ini Pak? Apa saja sih Pak kendalanya? Kendalanya untuk saat ini saya mungkin itu ya pembibitan ya. Jadi kadang-kadang misalnya kalau saya udah habis itu cari bibit lain nggak ada gitu. Nah itu kendalanya. Tapi ya selama ini saya alhamdulillah masih bisa terpenuhi gitu ya. Jadi mungkin suatu saat saya akan mencoba lah pembibitan sendiri, cuma untuk diri sendiri bukan untuk dijual lagi gitu. Jadi saya lebih fokus ke end user, jadi ke olahannya gitu. Nah udah berapa kolam sih Pak yang Bapak punya nih sejauh ini Pak? Kalau kolam yang saya punya sampai saat ini itu sudah 13 untuk kolam terpal, dan untuk kolam tembok itu sekitar ada 4 yang agak besar, yang kecil-kecil cukup banyak. Kalau yang kecil-kecil sekitar 9-an lah yang kecil-kecil. Nah, saya lagi bikin juga itu, yang di depan itu lagi bikin, karena kalau tembok itu bisa memanfaatkan lahan sebentuk apapun gitu ya. Jadi sesuai selera kita lah gitu. Alhamdulillah berarti sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak ya. Nah yang membedakan lele Bapak dengan lele-lele yang lainnya apa sih Pak? Mungkin dari pakannya bisa dijelaskan apa yang beda dari lele-lele yang lain Pak? Berdasarkan pengalaman
pengalaman saya gitu, ternyata dasar daging ikan itu tergantung daripada pakannya gitu. Jadi ada istilah you are what you eat gitu. Iya, betul, Ikan betul. seperti itu gitu. Jadi ternyata pengalaman itu dengan pakannya itu saya kan selain pelet juga ada apa pakan itu alternatif, pakan alternatif itu pakai lemna. Pakai lemna itu apa, Pak? Lemna itu ya ini lemna. Oh. Jadi saya tuh bikin apa? Ada kolam khusus untuk budidaya lemna ada di atas. Jadi itu dikembang. Jadi saya kasih lemna, terus kadang kasih agora. Jadi itu gitu. Dan tambahannya saya pelet. Soalnya ya utamanya pelet. Yang tambahannya lemna, agora. Dan kadang-kadang saya juga nanam kangkung gitu. Di atas ada kangkung. Boleh lihat, Pak? Mungkin budidaya lemnanya seperti apa sih, Pak? Bisa tunjukin? Atas tuh ya? Boleh, Pak. Silahkan. Nah ini kolam khusus untuk budidaya lemna. Jadi di sini itu saya tidak dimasukin ikan. Soalnya kalau ada ikan bisa-bisa dia habis. Oh gitu. Jadi kalau udah banyak, saya masukkan ke kolam-kolam lele. Jadi dia pertumbuhan itu cepat gitu, pertumbuhan cepat sekali. Oke. Nah, lemna ya Pak ya. Nah, untuk sejauh ini Pak, sekali panen lele berapa yang Bapak peroleh? Kilonya dan juga mungkin bisa disebutkan sedikit nominalnya begitu Pak. Sambil jalan boleh Pak? Boleh Pak. Jadi kalau sekali panen itu kan karena kan saya itu sekali sebar itu kan saya sendiri udah bukan bioflok lagi. Kalau bioflok itu kan 3.000 ekor. Betul. Saya udah sering sistem booster gitu. Jadi satu kolam itu saya itu 1.000 ekor ini. 1.000 ekor ya Pak? Untuk sekali panen berapa nih Pak? Sekali panen itu kadang-kadang bisa 50 kilo, 50 kilo gitu. Cuma yang saya olah saat ini karena saya olahannya nggak terlalu besar, saya hanya sanggup 32 kilo. 32 kilo. Saya olah. Yang selanjutnya yang ada kan saya masuk ke dalam drum. Jadi besok diteruskan lagi seperti itu. 1 kilonya berapa ekor nih Pak? Yang saya itu pengalaman itu di sini itu saya ngambilnya sekilonya itu antara antara 7 sampai 9 ekor. 7 sampai 9 ekor. Berarti kalau 32 banyak sekali ya Pak ya? Banyak. Nah, itu semuanya dijual mentah atau Bapak olah atau bagaimana Pak? Kalau untuk tetangga itu mereka jual mentah. Jadi biasanya ada yang pesen, langsung saya ambil dan saya bersihkan, saya kasihkan. Tapi sebagian besar saya olah gitu. Jadi saya 32 kilo langsung saya bersihkan, udah saya bersihkan, saya kasih bumbu, saya pack, vakum, saya gabung langsung saya masuk ke dalam freezer. Karena yang pengetahuan saya itu ya untuk untuk kualitas lele itu bisa terjaga itu ya. Menurut saya itu ada 3 gitu ya, saya tahu gitu. Yang pertama itu biarkan lele dalam keadaan hidup. Jadi seperti untuk hidup ya kalau ada yang pesan ambil ya, segar ya. Atau yang kedua itu adalah langsung diolah, langsung masuk ke dalam freezer. Itu freezer kuat. Yang ketiga adalah seperti ya ada pengasapan. Pak, boleh jalan ke sana Pak? Pengasinan. Ya ini itu termasuk bisa mempertahankan kualitas ikan. Kita ke sana Pak. Kita sambil lihat-lihat ya Pak, biar kelihatan berapa banyak sih Pak kolam yang Bapak miliki. Nah, terus kalau Bapak untuk penjualannya sendiri per bungkusnya yang sudah dijadi itu berapa Bapak jualnya Pak? Atau per kilonya yang mentah Bapak jual berapa? Kalau saya itu kan jualnya itu ke end user ya. Beda kalau orang yang jual ke pengepul kan berbeda gitu. Jadi kalau saya tuh sistemnya ke end user. Jadi kalau untuk mentah saya 25 kilo. Sedang itu yang mentah. Sekarang kalau yang bumbu juga 25, cuma netonya berbeda. Kalau netonya itu kalau dari ikan segada itu 700 gram. 700 gram. Nah, ini Pak, mungkin sekarang kan sedang masa pandemi nih Pak. Untuk penjualan sendiri berpengaruh nggak sih Pak? Pengalaman saya itu, jadi pengalaman saya itu alhamdulillah ya, sejak pandemi ini malah meningkat ya. Meningkat ya Pak ya? Karena mungkin karena orang lebih banyak di rumah dan apalagi saya itu kan bisa online kan saya ada di jaringan sosial sebenarnya boleh nggak ya. Itu terus lewat teman sekarang lah zaman
grup-grup WA, Facebook gitu kan. Itu Berarti sangat justru meningkat ya Pak ya? meningkat gitu ya, betul. Ya, demikian data laporan kami dari Bogor, Jawa Barat bersama dengan Pak Wawung Gandira. Kembali ke studio.